Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistika kali ini. Pada kesempatan kali ini, berisikan hasil kerja kami mengenai pengujian hipotesis. Next. Di mana kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Rofiqah Laila Qadariyah, Sinminu Aziza, Yunita Tazkiyatun Nufus, dan saya sendiri, Salma Nabila Iskandar. Nah, baik, yang pertama akan dipaparkan oleh Rofiqah. Sudah dan tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu membahas definisi dari hipotesis itu sendiri. Next. Nah, hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, dari hipo yang berarti lemah atau kurang, dan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis ini dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Next. Nah, adapun contohnya yang dapat kita sama-sama lihat di layar. Contoh yang pertama yaitu seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan data apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Dan contoh yang ketiga yaitu seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Next. Nah, kemudian terdapat hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya, yang berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Nah, hipotesis statistik ini akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Sehingga hipotesis statistik ini adalah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu konsep hipotesis. Nah, hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Next.
Hipotesis alternatif atau HA dirumuskan dengan kalimat positif. Sedangkan hipotesis nol atau H0 adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Dirumuskan dengan kalimat negatif. Hipotesis nol atau H0 harus menyetarakan dengan pasti nilai parameter. H0 dapat ditulis dalam bentuk persamaan, sedangkan nilai hipotesis alternatif atau HA dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 dapat ditulis dalam bentuk pertidaksamaan yang merupakan kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Yuni. Dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, yang dimana pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Kemudian dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Nah, besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian hipotesis. Nah, yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang di mana dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Next. Nah, di sini ada contoh rumusan masalah hipotesis deskriptif. Yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Kemudian yang B, seberapa tinggi produktivitas pada padi di Kabupaten Klaten. Kemudian yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Kemudian yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Nah, dari tiga pernyataan tersebut, antara lain dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut. Yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Kemudian yang kedua, produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton atau HA. Nah, yang ketiga, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Nah, kemudian yang keempat, gaya kepemimpinan di lembaga S telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Next. Nah, contoh pernyataan yang dapat dirumuskan hipotesis deskriptif statistiknya. Yang pertama, suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%, atau paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah HO sama dengan mu lebih kecil atau sama dengan 0,01. Nah, kemudian HA sama dengan mu lebih besar 0,1. Next. Selanjutnya yaitu hipotesis komparatif. Nah, yang dimana hipotesis komparatif ini pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Next. Nah, di sini tercantum contohnya itu contoh rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya. Nah, yang pertama, adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Nah, yang kedua, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3? Nah, adapun rumusan hipotesisnya adalah yang pertama, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B. Kemudian, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Nah, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Nah, di sini selanjutnya yaitu hipotesis statistiknya adalah HO dibagi μ1 sama dengan μ2, HA dibagi μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, di sini selanjutnya bisa dilihat ya. Nah, yang pertama itu ada rumusan uji hipotesis dua pihak, kemudian ada rumusan uji hipotesis pihak kiri,
Nah, yang terakhir itu rumusan uji hipotesis pihak kanan. Nah, contoh yang kedua itu terdapat perbedaan atau persamaan produktivitas kerja antara golongan 1, 2, 3. Nah, di sini dapat dilihat, jadi dalam hal ini, harga PIU dapat merupakan rata-rata sampel, simpangan baku, varians, dan proporsi. Next. Oke, jenis-jenis pengujian hipotesis yang ketiga itu hipotesis hubungan atau asosiatif, yang dimana suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Next. Adapun contoh rumusan masalahnya, yang pertama, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, hipotesis statistiknya adalah di sini dapat dilihat bahwa HO sama dibagi P sama dengan 0 dan HA dibagi P tidak sama dengan 0. P ini simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai prosedur pengujian hipotesis. Nah, yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menentukan nilai uji statistik, dan yang kelima membuat kesimpulan. Adapun penjelasannya, yang pertama menentukan formulasi hipotesis. Dibedakan atas dua jenis, yang pertama ada hipotesis nol atau nihil, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan H0 bagi θ sama dengan θ0, H1 bagi θ lebih besar dari θ0, H1 bagi θ kurang dari θ0, dan H1 bagi θ tidak sama dengan θ0. Apabila hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis 0 ditolak. Lalu yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan. Hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen umumnya sebesar 1%, 5%, 10%, dan dituliskan sebagai alfa 0,01, alfa 0,05, dan alfa 0,1. Besaran nilai alfa tergantung pada keberanian pembuat keputusan, yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian, atau critical region of a test, atau daerah penolakan, yaitu region of rejection. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alpha table, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Dalam bentuk gambar, kriteria pengujian seperti gambar di bawah ini. Lalu yang keempat, uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama dihitung adalah statistik sampel atau S. Terakhir, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya.
Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Baik, untuk selanjutnya mengenai fungsi dan kegunaan pengujian hipotesis. Next. Di mana yang pertama itu hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Nah, jadi hipotesis yang telah terencana dengan baik akan memberikan arah dan mengemukakan penjelasan. Karena hipotesis tersebut dapat diuji dan divalidasi atau pengujian kesohihannya melalui penyelidikan ilmiah. Maka hipotesis dapat membantu kita untuk memperluas pengetahuan. Nah, yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Nah, pernyataan tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pernyataan, akan tetapi hanya hubungan antara variabel yang akan dapat diuji. Misalnya, peneliti tidak akan menguji pertanyaan apakah komentar guru terhadap pekerjaan murid menyebabkan peningkatan hasil belajar murid secara nyata. Akan tetapi, peneliti menguji hipotesis yang tersirat dalam pernyataan tersebut. Di komentar guru terhadap hasil pekerjaan murid menyebabkan meningkatnya hasil belajar murid secara nyata. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Jadi hipotesis ini merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis ini menentukan juga sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Yang terakhir, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Jadi ini sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya ada kesalahan dalam hipotesis. Next. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yakni suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau HO yang benar atau seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Yang kedua, kesalahan tipe 2, yakni kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Jadi tingkat kesalahannya dinyatakan dengan beta. Next. Nah, di sini ada tabel. Jadi dari tabel di atas dapat dijelaskan. Yang pertama, keputusan menerima hipotesis 0 yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Yang kedua, keputusan menerima hipotesis 0 yang salah berarti terjadi kesalahan tipe 2. Yang ketiga, membuat kesalahan menolak hipotesis 0 yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Dan yang terakhir, keputusan menolak hipotesis 0 yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Baik, mungkin sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.